Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi fenomena dan juga kabar-kabar bombastis dan juga berita-berita tentang Habib Bahar Smith, saya terkadang sebagai umat Islam merasa ada apa dengan Habib Bahar ini? Kenapa dia selalu menyerang pemerintah dan juga kadang juga menyerang para ulama-ulama yang ada di Nusantara? Ada apa? Apa kontribusinya Habib Bahar untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara ini? Marilah kita, Habib, marilah kita ciptakan Indonesia itu damai, sejuk, dan sampaikanlah kritik dan juga saran itu kepada yang tepat. Janganlah selalu memprovokasi umat dengan membenci satu golongan terhadap golongan yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW, mari kita teladani Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, dan para khulafa'ur rasyidin dan juga para khilafah-khilafah Islamiyah yang itu lebih kepada menyebarkan Islam dengan cinta kasih dan akhlak, bukan dengan cara-cara kekerasan. Tindakan-tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan dan hanya menimbulkan euforia sesaat bagi para penggemarnya saja. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan, dampak yang diakibatkan ini dapat menyebabkan keretakan baik di dalam beragama, berbangsa maupun di dalam bernegara. Marilah kita hidup di Indonesia ini yang penuh dengan keanekaragaman, dengan kebinekaan, harus saling menjaga, saling menghormati, saling juga tenggang rasa dan saling asah, saling asih dan juga saling asuh. Janganlah selalu mengumbar-ngumbar kebencian, menyerang ini, menyerang itu. Jangan. Marilah kita berislam di Indonesia ini saling memahami dan mengerti, akan tetapi juga bukan berintoleransi yang berkelebihan. Artinya sesuai dengan porsinya. Baiklah Anda dikatakan singa oleh para pengikut Anda, oleh penggemar Anda, itu hanya khusus bagi Anda, bagi penggemar Anda. Tapi mayoritas umat Islam di Indonesia apakah menyukai Anda atau tidak, itu juga terserah bagi mereka. Tetapi penilaian-penilaian yang tidak baik mengenai perilaku yang selalu mengujar kebencian, mengatakan ini itulah, dan semuanya itu merupakan suatu hal yang tidak baik. Dan jangan selalu memprovokasi umat untuk menyerang negara. Memang dia harus diakui, dan itu yang betul terjadi. Memang ada pejabat-pejabat yang tidak beres, yang bejat, itu ada memang. Tapi harus juga dengan disampaikan di mimbar-mimbar atau kepada instansi yang terkait. Apakah ini akan menunjukkan peperangan? Inilah peperangan yang akan terjadi pada zaman ini, di mana para habaib dan juga para ulama Nusantara, ulama-ulama yang ada di Nusantara ini, atau lebih dikenal dengan ulama Islam Nusantara, Islam yang ada di Nusantara maksudnya, bukan Islam Nusantara, tapi Islam yang ada di Nusantara, tapi dibahasakan, disingkat menjadi Islam Nusantara. Atau bukan Islam, enggak, tidak ada bedanya. Islam itu satu, semuanya sumbernya dari Allah dan Rasulullah SAW, tetapi dinisbahkan kepada suatu tempat untuk lebih dipermudah dan dimengerti oleh masyarakat itu yang ada di daerah itu. Artinya Islam yang ada di Arab, yang ada di Indonesia, yang ada di Cina, yang ada di Jepang, dan yang ada itu sumbernya satu.
dari Allah dan Rasulullah, juga melalui para sahabat-sahabatnya, melalui tabi'in dan para ulama-ulama salafus saleh yang itu berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah. Adapun perbedaan-perbedaan itu adalah rahmat yang harus bisa kita kaji secara ilmiah, baik secara teoritis, akademis maupun secara praktisi, dan jangan jadikan perbedaan-perbedaan itu adalah benih-benih permusuhan di antara umat Islam maupun umat-umat yang lainnya. Marilah kita cerdas di dalam beragama, di dalam menyampaikan pidato, di dalam menyampaikan orasi. Kita hidup di Indonesia, bukan negara Islam, walaupun mayoritas beragama Islam. Akan tetapi kita harus menghormati apa yang telah disepakati oleh pendiri bangsa, pendiri negara kita, bahwa negara kita berasaskan dan juga berideologi Pancasila, yang itu juga bersumber dari agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Buddha. Maka hormatilah itu semua. Jangan merasa paling benar dan juga jangan merasa yang paling hebat. Di atas langit masih ada langit. Dan juga janganlah merasa paling hebat dan merasa paling kuat. Di Nusantara juga banyak orang-orang hebat, banyak orang-orang kuat, dan juga banyak orang sakti karomah, dan juga banyak orang-orang yang memiliki maunah, tetapi mereka menyembunyikan dirinya. Mereka saking cintanya kepada Allah, mereka tidak riya, mereka tidak sum'ah. Di antara para walinya Allah, banyak juga di Nusantara, di Indonesia, yang mereka adalah para penjaga dan juga mereka menjadi penyeimbang daripada alam ini semuanya, dan mereka itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita beragama di Indonesia, dan sebagai warga Indonesia taatilah aturan agama Islam apapun agama-agama yang kalian yakini dan kalian anut, dan juga jangan membentur dan menabrak aturan negara siapapun itu. Sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.